Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak perlindungan yang diajukan AG, anak berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terencana yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat yang berlaku. Meski menolak, LPSK memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan kepada KPAI. Namun di sisi lain pemirsa, LPSK justru menerima permohonan perlindungan yang diajukan oleh saksi R dan N karena memenuhi persyaratan. Apa yang membedakan antara saksi R, N, dan AG? Sudah bergabung bersama kami dengan sejumlah narasumber pemirsa. Ada Wakil Ketua LPSK Bapak Maneger Nasution, kemudian ada pakar hukum pidana Prof. Musakir, dan juga mantan Kabar Reskrim Polri Pak Susno Duaji. Terlebih dahulu kita menuju ke LPSK. LPSK Pak Nasution, kenapa akhirnya diputuskan AG tidak mendapatkan perlindungan tapi saksi R dan N mendapatkan perlindungan? Iya Mbak, AG ini melalui kuasa hukumnya betul sudah mengajukan permohonan ke LPSK untuk mendapat perlindungan. Waktu diajukan pada awal Maret yang lalu, AG ini berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, atau dalam istilah hukum secara umum disebut sebagai saksi. Tapi kemudian yang bersangkutan oleh kawan-kawan kepolisian ditingkatkan statusnya dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Tersebut sebagai pelaku anak. Apakah hanya perubahan status itu Pak yang jadi pertimbangan? Apakah pelaku dilindungi oleh LPSK apa tidak gitu. Ayat 3 Undang-Undang 31 tahun Ya. 2000. Pak Nasution, bisa mendengar suara kami Pak Nasution dari studio? Ya, saksi dan korban. Mohon maaf Pak Nasution, sepertinya kita komunikasi masih terputus dan juga tersendat-sendat nih dengan Pak Nasution. Kami coba perbaiki, kita boleh beralih ke yang lain ya Tisa ya. Betul. Saat ini kita juga sudah bergabung dengan Prof. Musakir. Prof. Musakir, kalau tadi sudah sempat disampaikan bahwa saat ini statusnya AG ini bukanlah sebagai saksi, tapi sebagai anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum, begitu kan? Kalau menurut Prof. Musakir, apakah tepat LPSK menolak permohonan dari AG? Ya, tadi saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa si AG ini kan posisinya menjadi dua ya. Penyidik pada saat itu sangat mengutamakan bahwa AG ini sebagai pelaku yang punya sebut saja itu peran dalam proses terjadinya penganiayaan terhadap David gitu. Jadi ketika dia dilihat dari peran pelaku sebagai proses penganiayaan itu dia punya peran, maka disangkakan dia adalah sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Jadi kemudian ditempatkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, yang kedua, saya kira ini pernyataan yang sudah diulang-ulang oleh AG dan oleh saksi yang lain bahwa AG melaporkan kepada pacarnya yang disebut sebagai Mario ini adalah karena dia mengadukan diperlakukan yang tidak baik, kata tidak baik tanda petik, oleh korban penganiayaan David. Dan yang terakhir dia juga sampaikan ketika ada proses gelar perkara atau sebut saja itu reka ulang itu juga disampaikan bahwa dia adalah diperlakukan yang tidak baik oleh korban yang namanya David. Nah, pertanyaannya adalah apa itu perlakuan yang tidak baik? Ya, ini mudah-mudahan ini benar kalau sampai kepada LPSK juga ikut menggali gitu. Yang tidak baik itu dalam konteks ini adalah merasa menjadi korban dari pelecehan seksual. Nah, kalau dia benar bahwa dia menerima korban pelecehan seksual, seharusnya kalau dia meminta perlindungan dalam rangka untuk kejelasan, kenyamanan, dan bisa bebas memberi keterangan oleh penasihat hukumnya tadi, status dia kan ada dua. Satu sisi dia sebagai korban dari perbuatan, kalau itu benar ya, kalau sudah ada proses penyidikan dari perbuatan David, pada sisi yang lain dia ikut serta
melakukan viktimisasi terhadap David juga gitu ya. Mestinya ini dua hal yang harus berbeda. Ketika dia menjadi pelaku pada sisi yang lain dia menjadi korban, dan menjadi korban lebih dahulu, baru kemudian dia akan menjadi pelaku. Dan itu sebagai, kalau saya melihat beberapa simpulan-simpulan yang saya coba buat, itu dia adalah sebagai orang yang mencoba memberi reaksi terhadap perlakuan terhadap dirinya dengan cara mengadukan kepada pacarnya yang namanya adalah Mario. Dan Mario melakukan tindakan penganiayaan ya. Ya, saya kira ini LPSK mestinya harus jernih melihatnya, itu bukan karena dia berhadapan dengan hukum bergeser menjadi berkonflik dengan hukum sehingga haknya hilang. Tapi status dia sebagai korban ya saya kira harus dibaca dan harus dilihat agar supaya dalam proses peran dari LPSK memberi perlindungan itu harus clear bahwa ini memang dibutuhkan atau tidak, dalam arti kalau tidak memenuhi syarat tadi, syaratnya apa? Kalau dia memang konflik dengan hukum, bukankah praktek perlindungan itu seseorang menjadi dilindungi juga kadang-kadang dia statusnya juga sebagai tersangka kalau itu orang dewasa gitu. Saya kira itu catatan saya. Baik Prof. Muzakir, nanti mungkin LPSK bisa menjawab sebenarnya syaratnya apa, jenis-jenis perlindungan yang harusnya diberikan kepada saksi maupun mungkin anak yang satunya sudah berubah menjadi berkonflik dengan hukum. Tapi kita terlebih dahulu mendengarkan pandangan dari Pak Susno Duaji mengenai LPSK yang menolak lindungi AG ini. Pak Susno, menurut Anda seperti apa Pak Susno? Baik, kalau menurut saya sesuai dengan Undang-Undang LPSK, Undang-Undang 13/2014, orang yang dilindungi itu pertama syaratnya harus dia terancam ya. Baik dia sebagai saksi atau sebagai korban. Terancamkah si AG ini? Kalau terancam, siapa yang ngancamnya? Kemudian ancamannya berupa apa? Kalau dia terancam, maka dia wajib dilindungi. Kemudian yang berikut, perlindungan hukum. Kalau perlindungan hukum diberikan, apakah dengan status dari AG sekarang, adakah hak-hak dia, ataukah adakah ketidakadilan yang akan berlaku pada dirinya? Ya, kalau walaupun dia saksi, walaupun dia korban, kalau fisiknya tidak terancam, kalau kepentingan hukumnya tidak terancam, ya tidak perlu dilindungi. Karena dalam setiap perkara selalu ada saksi dan hampir selalu ada korban, gitu kan. Nah, jadi dilihatnya dari sana, bukan dilihat dari statusnya anak-anak berkonflik atau anak-anak bermasalah dengan hukum, kemudian ada KPAI, ada dan semuanya, bukan itu. Jadi dilihat, saya sangat sependapat dengan Pak Profesor Muzakir gitu kan. Lihat aja kepentingannya. Terancamkah dia? Jadi dari situ menganalisanya. Karena faksi di Indonesia ini dalam setiap perkara ada puluhan ribu se-Indonesia. Mungkin ratusan ribu. Dan itu pun kalau LPSK memberikan pengamanan, dia tidak memberikan pengamanan secara fisik. Karena LPSK tidak punya kemampuan untuk mengamankan secara fisik. LPSK paling memberikan surat kepada Polri, kalau dia masih di tahanan Polri, kepada jaksa penuntut umum kalau sudah ditahan di jaksa penuntut umum. Suratnya berisi apa? Misalnya bahwa tersangka atau terdakwa ini tidak boleh ditemui sembarangan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Hanya itu. Dia tidak bisa. Karena apa? LPSK tidak menunggu di dalam tahanan Polri, tidak nunggu di dalam tahanan jaksa. Jadi lihat saja, ada nggak ancaman kepada AG? Kalau ada, siapa yang ngancam? Maka LPSK memberikan perlindungan dengan menulis surat kepada Polri atau kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan dia ditahan di mana. Perlindungan hukum diberikan, ada tidak kepentingan hukum dia yang terganggu? Nah, seperti kemarin ya terhadap Baradae, kepentingannya untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya bila perlu dibebaskan, terganggu, maka LPSK nulis surat kepada jaksa agar tuntutannya diringankan, nulis surat kepada majelis hakim agar dijatuhi hukum yang seringan-ringannya.
kemudian dia publikasi sehingga publik berpihak kepada LPSK, dapat dukungan yang kuat dan terkabul itu. Jadi lebih banyak permainannya ke administratif, ya. Kemudian dilindungi atau tidak dilindungi, ya lihatlah itu kepentingannya terganggu nggak, kepentingan hukumnya, fisiknya terancam apa tidak. Jadi bukan dilihat dari segi umur, bukan dilihat daripada dia sebagai orang yang harus dilindungi oleh KPAI atau oleh siapa, tidak. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan kembali menuju ke Pak Nasution dari LPSK. Kita tadi belum mendapat secara spesifik apa sebetulnya alasannya ditolak permohonan untuk dilindungi oleh LPSK ini. Tapi nanti dijawab Pak Nasution ya, kita harus iklan terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali usai jeda berikut.